dan Nurul Aisyah. Baik, lanjut saja ke materi pertama. Nah, kita harus tahu dulu apa sih itu media pembelajaran visual. Jadi, media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual ini menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Nah, media visual disebut juga media pandang karena seseorang dapat menghayati media tersebut melalui penglihatannya. Media ini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual yang tidak diproyeksikan dan media proyeksi diam. Jadi, media visual yang tidak diproyeksikan merupakan media sederhana yang tidak membutuhkan proyektor dan layer untuk memproyeksikan perangkat lunak. Sedangkan media proyeksi diam atau projected still medium adalah media visual yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai pesan dalam bentuk tulisan, gambar, angka, atau bahkan grafis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis media pembelajaran visual. Yang pertama yaitu ada peta konsep. Jadi, peta konsep ini seperti gambar yang menunjukkan atau menyampaikan hubungan penting antara ide-ide dari topik pelajaran tertentu yang disebut yaitu konsep. Jadi penyajiannya ini biasanya dia itu menghubungkan pokok-pokok topik dengan kata penghubung untuk membuat posisi yang dapat diuraikan lebih lanjut tentang topik tersebut. Nah, media visual seperti kata konsep ini dapat membantu siswa memahami topik dan menarik mereka untuk berpartisipasi secara kritis dan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada gambar atau foto. Jadi jenis media pembelajaran visual ini salah satunya adalah gambar atau foto. Dalam proses pendidikan dan juga untuk mencapai tujuan pendidikan, pembelajaran melalui media cerita bergambar itu dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa. Selain itu juga ada poster, di mana poster ini terdiri dari gambar atau tulisan yang menekankan satu atau dua ide utama sehingga pembaca itu dapat memahami eh, bukan hanya dengan melihat sekilas. Selain itu juga karena poster ini juga dapat menarik perhatian dan mampu mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku peserta didik sehingga pesan yang disampaikan juga akan lebih mudah dipahami. Kemudian ada grafik atau diagram. Eh, Diagram sendiri ini dapat digunakan untuk menampilkan atau menjelaskan data dalam bentuk gambar. Seperti ditunjukkan pada gambar tersebut bahwasanya materi yang disajikan dalam bentuk diagram lebih mudah dipahami karena eh, tentunya diagram itu menyederhanakan suatu persoalan yang kompleks gitu. Jadi persoalan yang kompleks bisa menjadi sederhana sehingga dapat memperjelas dan menyampaikan pesan materi untuk pelajaran. Kalau untuk grafik sendiri itu menunjukkan perbandingan informasi mungkin kualitas atau kuantitas begitu. Jadi grafik ini adalah media visual yang berupa grafis dan dapat disajikan menggunakan titik-titik atau garis-garis untuk menyampaikan informasi mungkin statistik atau yang berhubungan dengan statistik. Grafik ini juga dapat bisa sederhana sehingga mempermudah pemahaman siswa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, di mana
Ibu boleh slide sebelumnya. Oke, baik. Saya di sini mungkin kendala jaringan teman saya ingin sedikit menjelaskan tentang ada beberapa contoh-contoh media eh, pembelajaran visual. Jadi media pembelajaran visual itu memiliki banyak contoh yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Salah satunya yang bisa kita lihat ada infografis. Jadi infografis ini menghubungkan teks dan elemen visual untuk menyajikan informasi secara ringkas dan menarik. Misalnya sebuah infografis tentang siklus air itu dapat menunjukkan langkah-langkah dalam proses evaporasi, kondensasi, dan juga presipitasi dengan gambar dan diagram yang jelas. Jadi infografis ini tidak hanya membantu siswa memahami konsep secara lebih baik, tetapi juga membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan interaktif. Contoh lainnya itu bisa menggunakan video pembelajaran yang dapat kita akses di platform seperti YouTube atau situs web pendidikan. Jadi video-video ini biasanya menggunakan animasi atau demonstrasi visual untuk menjelaskan konsep yang agak kompleks, misalnya video pembelajaran yang kalau eh, apa ya, yang lebih kompleks dan siswa itu dapat memperkuat pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan karena mereka tidak hanya mendengar penjelasan tetapi juga melihat adanya visual atau bagaimana materi tersebut digunakan. Baik, Ibu boleh lanjut next. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya mengenai kekurangannya teh. Jadi beberapa materi yang kompleks sulit untuk dijelaskan hanya dengan gambar atau diagram. Seringkali memerlukan tambahan teks atau audio untuk memperjelas konsep yang ingin disampaikan. Contohnya itu kayak kita replikasi DNA. Nah, diagram saja mungkin menunjukkan tahapannya, tetapi tanpa teks tambahan em, atau penjelasan lisan sulit memahami bagaimana enzim bekerja eh, dalam proses tersebut. Nah, dan juga kayak misalnya peristiwa sejarah seperti Perang Dunia Kedua kan. Nah, bisa ditampilkan dalam gambar, peta atau informasi, tetapi untuk memahami em, latar belakangnya dan dampaknya itu diperlukan memang narasi tambahan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, saya berikan kepada teman saya. Baik, selanjutnya ada juga eh, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu kelebihan media pembelajaran visual. Nah, menarik menarik perhatian audiens dan meningkatkan konsentrasi mereka, membuat mereka lebih fokus pada apa yang disampaikan eh, pada media ini, terutama dalam hal pemasaran dan pendidikan, memiliki kemampuan untuk menarik atau mendorong perhatian. Nah, juga meningkatkan pemahaman. Nah, media visual dapat juga membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak dan kompleks dengan lebih mudah. Nah, juga meningkatkan retensi. Nah, media visual juga dapat membantu siswa untuk meningkatkan informasi lebih lama karena mereka dapat melihat dan memvisualisasikan informasi tersebut. Nah, juga meningkatkan minat. Nah, media visual juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sehingga siswa itu lebih termotivasi untuk belajar, serta juga membantu siswa dalam kesulitan belajar. Nah, media visual ini dapat membantu siswa dengan kesulitan belajar, seperti eh, mereka itu kayak kayak bisa belajar ulang melalui media visual atau belajar di rumah untuk pemahaman yang lebih lanjut. Nah, serta juga meningkatkan keterampilan visual. Jadi, media visual itu juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan visual seperti menggali pola, memahami struktur, dan menginterpretasikan data. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 atas pemaparan materinya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya atau belum paham mengenai materi metode pembelajaran visual, saya persilakan untuk bertanya. Pada sesi tanya jawab ini, saya berikan kepada
3 orang untuk berkesempatan memberikan pertanyaan. Kepada forum yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kepada Saudari Nesya Kasifia Sarema, saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nisha Kasifia Sarema dengan NIM A221230009. Di sini saya izin mematikan kamera moderator karena mungkin nanti saya akan terkendala jaringan kayak minggu lalu, nanti keluar sendiri. Nah, jadi saya izin bertanya kepada tim penyaji yang sudah memaparkan materi tentang media pembelajaran berbasis visual. Tadi saya sempat menyimak ada beberapa jenis media pembelajaran visual yang sudah disampaikan oleh pemateri, khususnya Muhammad Rizky Darmawan itu ada poster dan juga grafik. Nah, di sini saya lebih mengarah ke situ. Jadi, poin pertanyaan saya itu, menurut pemateri, apakah penggunaan poster dan grafik dalam media pembelajaran dapat merangsang diskusi atau interaksi antar siswa atau justru hanya membatasi pemahaman siswa terhadap materi? Kan kita tahu bersama bahwa poster itu kan biasanya kata-katanya itu kayak singkat-singkat. Jadi, apakah itu dapat membatasi pemahaman siswa tentang materi dan juga sejauh mana penggunaan warna dalam poster dan grafik yang diberikan dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap informasi yang disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Pertanyaan saya akan saya tulis di room chat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nesya Kasifia Sarema atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Mauliana untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara mengatasi keterbatasan media pembelajaran visual? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Mauliana atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang bertanya, saya ingatkan untuk menuliskan pertanyaannya di room chat atau dikirimkan ke grup kelas untuk mempermudah tim pemateri untuk mencari jawabannya. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Suci Maulina untuk memberikan pertanyaan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Maulina dengan NIM A221230082. Baik, langsung saja. Pertanyaan saya itu sebelumnya tadi dari tim pemateri itu sudah menjelaskan beberapa jenis-jenis dari media pembelajaran visual ini. Jadi pertanyaan saya, bagaimana berbagai jenis media pembelajaran tersebut atau media pembelajaran visual itu mempengaruhi cara siswa memahami materi, dan apakah menurut pemateri itu media pembelajaran visual ini selalu cocok untuk semua mata pelajaran atau ada bidang atau mata pelajaran tertentu yang kurang efektif jika disampaikan secara visual atau dengan menggunakan media pembelajaran visual. Baik, mungkin itu saja pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Suci Maulina atas pertanyaannya. Nah, karena pada sesi pertama ini sudah 3 orang yang bertanya, untuk Saudari Hapsa yang ingin bertanya, boleh bertanya pada sesi kedua nanti. Nah, selanjutnya saya berikan waktu kepada tim pemateri untuk mencari jawaban. Nah, kepada Saudara Aidil, saya persilakan untuk memberikan jawaban. Ya, baik, diucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan.
Izin moderator, sepertinya Aidil ada kendala jaringan. Oke, baik. Eh, di sini saya mewakili Aidil dan teman-teman kelompok saya ingin menjawab pertanyaan dari eh, Mauliana. Tadi Mauliana bertanya tentang bagaimana cara mengatasi keterbatasan media pembelajaran visual. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya memang ada beberapa kekurangan, ada beberapa masalah dengan media pembelajaran visual yang harus kita benar-benar perhatikan saat kita gunakan, apalagi kita sebagai pendidik nantinya. Em, Salah satu masalahnya itu biaya produksi yang relatif tinggi, terutama untuk media cetak yang memerlukan biaya tambahan untuk pencetakan dan distribusi. Juga eh, meskipun kita juga meskipun media digital dapat mengeluarkan beberapa biaya, desain dan perangkat lunak tetap harus kita perhitungkan. Selain itu juga terbatasnya ruang visual adalah masalah lain karena tidak mungkin menyampaikan semua informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Jadi hal ini dapat menyebabkan audiens salah memahami pesan yang akan dimaksud. Maka bagaimana cara kita mengatasi beberapa keterbatasan tersebut? Eh, Sebenarnya media visual ini sangat baik jika kita kombinasikan dengan media lainnya seperti audio. Jadi eh, dengan menggunakan audio kita dapat menggunakan musik atau efek suara untuk menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran. Jadi tidak konsen ke visualnya saja, tapi kita bisa kombinasikan dengan audio. Selain itu juga eh, cara mengatasinya juga kita bisa memanfaatkan teknologi seperti kita menggunakan video video dan animasi. Jadi kita bisa menghidupkan materi visual dan membuatnya visual tersebut lebih menarik. Jadi seperti yang kami sampaikan ada kelebihannya yaitu tentang platform seperti YouTube atau uh, platform lainnya itu bisa menyediakan banyak sumber daya video uh, pendidikan. Selain itu cara mengatasi dari keterbatasan media pembelajaran visual itu juga kita bisa uh, melakukan pelatihan, apalagi ke guru-guru, kita perlu dibekali pelatihan yaitu untuk menggunakan berbagai media pembelajaran visual secara efektif. Nanti perencanaannya itu mungkin guru perlu merencanakan penggunaan media visual dengan cermat. Jadi kita memastikan bahwasannya media media visual tersebut itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita gunakan begitu. Mungkin saya rasa dengan beberapa eh, kombinasi strategi-strategi yang telah saya jelaskan ini tersebut bisa membantu keterbatasan media pembelajaran visual itu dapat diatasi. Dan mungkin pembelajaran yang akan kita lakukan itu lebih dapat efektif dan menarik. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dan akan ditambahkan oleh teman kelompok saya mungkin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Dermawan atas jawabannya. Selanjutnya, apakah dari tim pemateri masih ada yang ingin menambahkan? Baik, kepada Saudari Husnul Khotimah, saya persilahkan. Baik, saya tambahkan sedikit. Nah, jadi keterbatasan media pembelajaran visual dapat diatasi dengan mengombinasikannya dengan media lain, seperti audio dan interaktif digital, untuk meningkatkan pemahaman konsep. Nah, selain itu, penggunaan teknologi seperti augmented reality dan virtual reality dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Nah, jika teknologi tidak tersedia, pendidik dapat memanfaatkan alat sederhana seperti diagram, model fisik, atau simulasi berbasis video untuk memperjelas materi. Adaptasi strategi pengajaran seperti diskusi kelompok atau studi kasus juga dapat membantu siswa menghubungkan konsep visual dengan pemahaman praktis. Baik, itu saja tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Husnul atas tambahan jawabannya. Selanjutnya, apakah dari tim pemateri masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, kepada Saudari Nurul Aisyah Kuintari, saya persilahkan. Baik, di sini saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban-jawaban yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit. Ada
integrasi tentang audio, ya, di mana tambahkan penjelasan lisan atau narasi pada gambar atau video untuk membantu siswa memahami informasi yang kompleks. Gunakan juga podcast atau rekaman suara untuk memperdalam pemahaman siswa tentang topik yang disajikan secara visual. Ada juga penggunaan teks, sertakan teks penjelasan atau keterangan pada gambar atau grafik untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Gunakan teks untuk meringkas poin-poin penting atau untuk memberikan definisi istilah-istilah yang istilah-istilah kunci. Aktivitas interaktif libatkan siswa dalam diskusi, tanya jawab, atau kegiatan kelompok setelah mereka melihat media visual. Gunakan permainan atau simulasi untuk memperkuat pemahaman siswa tentang konsekuensi yang disajikan secara visual. Permainannya itu seperti pada kuis-kuis. Desain visual yang efektif, sederhana dan jelas, hindari penggunaan terlalu banyak informasi atau elemen visual yang rumit. Fokus pada penyajian informasi yang paling penting dan relevan. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan sedikit. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nurul Aisyah Kuntari atas tambahan jawabannya. Selanjutnya, apakah dari tim pemateri masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, kepada Saudara Aidil, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Nah, mengenai pertanyaan tadi juga kita sesuaikan dengan teori atau materi yang diajarkan. Apakah ini uh, bisa menggunakan metode pakai media grafik atau poster. Nah, tentunya itu harus disesuaikan juga, tidak sembarang harus di semua materi itu bisa dipadu-padankan dengan media pembelajaran seperti poster dan grafik. Nah, jadi kan poster ini kan media visual yang paling umum digunakan dalam pembelajaran. Gambar itu juga dapat membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak dan memvisualisasikan informasi. Nah, contohnya itu menggunakan gambar untuk menjelaskan struktur sel, sistem peredaran darah, atau proses fotosintesis. Nah, sedangkan diagram sendiri juga adalah media yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsep atau ide. Diagram juga membantu siswa dapat memahami struktur dan hubungan antara konsep. Jadi contohnya itu penggunaan media grafik ini menggunakan diagram untuk menjelaskan siklus air, proses pencernaan makanan ataupun struktur atom. Jadi, penggunaan beberapa media ini juga harus disesuaikan dengan subtopik pembahasan atau judul materi yang diajarkan. Tidak selalu semua bisa di padupadankan atau digunakan dalam media pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Maaf, Aidil atas tambahan moderator, ya. maaf, mungkin ada sedikit kekeliruan. Boleh kasih ke Aidil tadi jawab pertanyaannya Nesha sepertinya, jadi boleh kasih kembali ke Mauliana dulu sebagai penanya, nanti dijawab kembali oleh Aidil. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Baik, Maaf, selanjutnya moderator. apakah dari tim pemateri masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaannya Saudari Mauliana? Saudari Nia tadi mengangkat tangan tidak mau menambahkan. Mohon maaf, moderator, serasa sudah cukup jawaban-jawaban yang telah diberikan teman-teman saya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya persilakan kepada forum untuk menambahkan jawaban dari tim pemateri. Kepada forum saya persilahkan. Izin moderator. Baik, kepada Saudari Nesya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya izin menambahkan sedikit jawaban yang telah diberikan oleh tim penyaji, yang dimana menjawab pertanyaan dari Saudari Mauliana, yaitu cara mengatasi keterbatasan dalam media pembelajaran yang mereka sudah sampaikan tadi. Nah, sebenarnya saya setuju dengan ada poin tadi yang sudah dibahas oleh Muhammad Rizky Darmawan itu, yang mengenai harus adanya
kita memadukan antara media visual itu sendiri dengan media lain, yang mungkin itu dapat eh, memberikan dampak yang baik kepada siswa, karena kita tahu bersama juga siswa itu kan ada siswa yang suka belajar sambil bermain. Jadi dengan cara memadukan berbagai media pembelajaran itu dapat dengan efektif mungkin untuk menaungi semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut dengan cara saya berikan contoh kayak kita biasa membuat PPT. Kan ada PPT yang bisa bergerak. Nah, itu kan salah satu yang dimana kita dapat memadukan yang dimana di poster itu sebenarnya tidak ada suara, tapi ketika kita sudah membuat poster itu kayak dia dalam bentuk video atau animasi yang berjalan itu kan bisa menambah wawasan siswa. Jadi bukan hanya dalam bentuk teks, tapi siswa itu juga dapat mendengar setiap apa yang dijelaskan di dalam poster tersebut atau di dalam PPT tersebut. Nah, di situ kita dalam tanda kutip bisa memanfaatkan yang namanya teknologi dan aplikasi pembelajaran. Nah, aplikasi pembelajaran tersebut seperti contohnya biasa Canva yang sering kita gunakan, pastinya itu juga kan mudah diakses oleh siswa. Jadi setiap pembelajaran yang guru sampaikan itu siswa tersebut juga bisa membuka kembali atau melihat kembali apa yang kurang mereka pahami ketika dalam proses pembelajaran. Saat mereka ingin membaca kembali atau ada tugas yang diberikan, itu dapat menjadi patokan mereka dalam mengerjakan atau memahami materi yang akan diajarkan kepada mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nesya Kasivia Sarema atas tambahan jawabannya. Selanjutnya, apakah dari forum masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, saya rasa sudah tidak ada. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Saudari Mauliana sebagai penanya untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah diberikan oleh tim pemateri dan forum. Kepada Saudari Mauliana, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih kepada tim pemateri yang telah menjawab pertanyaan saya serta tambahan dari forum tadi. Dan dapat saya simpulkan, keterbatasan media pembelajaran visual dapat diatasi dengan mengkombinasikan dengan elemen lain seperti media teks, audio, dan interaktivitas. Selain itu, pemilihan desain yang tepat serta penggunaan contoh nyata dapat membantu memperjelas konsep yang kompleks. Dan dengan strategi yang tepat, media visual dapat menjadi alat pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi berbagai jenis audiens. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Mauliana atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada tim pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, kepada Saudara Aidil, saya persilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Nesya. Tadi kan pertanyaan itu bahwa di jenis-jenis media pembelajaran visual. Nah, tadi kami sudah menjelaskan mengenai poster dan grafik. Nah, ternyata Saudari Nesya bertanya seputar hal itu. Nah, jadi pertanyaan itu menurut pemateri, apakah penggunaan poster dan grafik dalam media pembelajaran dapat merangsang diskusi atau interaksi antar siswa? Atau justru membatasi serta sejauh mana penggunaan warna dalam poster dan grafik mempengaruhi pemahaman siswa terhadap informasi yang disampaikan. Nah, di sini juga tidak sembarang kita memaparkan atau eh, tidak sembarang kita langsung menentukan media ini nih cocok dengan ini. Nah, tidak, tetapi dia harus disesuaikan dengan subtopik atau tema pembahasan pada pertemuan kali itu. Dia tidak sembarang kayak langsung semua pertemuan atau semua pembahasan itu bisa digabungkan dengan media grafik ataupun poster ini. Nah, seperti yang sudah dipaparkan tadi bahwa grafik itu kan adalah media visual yang digunakan untuk menggambarkan data atau informasi dalam bentuk grafik. Nah, grafik juga dapat membantu siswa untuk memahami
tren dan pola dalam data. Nah, contoh penerapannya itu menggunakan grafik untuk menjelaskan perubahan cuaca, pertumbuhan populasi, atau hasil penelitian. Nah, sedangkan poster sendiri adalah media visual yang digunakan untuk mengembangkan informasi dalam bentuk poster. Poster juga dapat membantu siswa memahami konsep dan multifikasi informasi. Nah, contohnya itu seperti menggunakan poster itu untuk menjelaskan kegiatan promosi, kampanye sosial, ataupun informasi tentang kesehatan. Nah, tadi juga ada pertanyaan mengenai eh, keterkaitan antara warna dalam pemaparan grafik dan poster ini. Nah, tentu saja, apalagi di jenjang anak-anak ya, eh, dia itu lebih suka yang berwarna atau kayak rame begitu, tidak monoton warnanya, tidak membosankan. Dari warna itu sendiri juga kita bisa menarik daya tarik dari siswa tersebut supaya lebih eh, mudah fokus kepada apalagi poster-poster itu dia semakin banyak warnanya, semakin banyak animasi ataupun gambar yang kita sajikan, semakin menarik daya minat peserta didik kita. Apalagi anunya kita itu tujuan apa kan? Anunya yang kita sampaikan itu medianya itu anak-anak. Anak-anak itu suka yang berwarna dan banyak animasi ataupun kartun-kartun yang disajikan dalam media yang kita ajarkan. Mungkin itu saja sedikit jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator dan saya ucapkan terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Aidil atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nia untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih eh, kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya akan eh, sedikit menambahkan mengenai pertanyaan dari Nisha. Bahwasanya penggunaan poster dan grafik dalam media pembelajaran bisa sangat membantu dan merangsang diskusi dan interaksi antar siswa. Nah, visual yang menarik dapat memancing rasa ingin tahu dan membuat siswa lebih aktif bertanya atau berdiskusi. Nah, begitupun kita sendiri. Kalau misalnya kita lihat sesuatu yang menarik, pasti kita sangat apa eh, rasa ingin tahunya kita sangat-sangat eh, aktif untuk bertanya eh, sesuatu itu ya, begitu ya. Nah, dan juga namun jika terlalu banyak informasi atau desainnya terlalu rumit, dia justru bisa membingungkan dan membatasi pemahaman siswa. Nah, sementara itu juga warna dalam poster dan grafik juga berperan penting dalam membantu pemahaman siswa. Nah, warna yang tepat bisa menyoroti informasi penting, membedakan bagian-bagian materi, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Namun eh, apa? Namun penggunaan warna yang berlebihan atau tidak sesuai bisa bisa mengganggu fokus dan membuat siswa kesulitan eh, menangkap inti dari materi. Nah, jadi keseimbangan dalam desain dan penggunaan warna sangat-sangatlah penting agar poster dan grafik benar-benar efektif dalam membantu proses belajar. Contohnya itu eh, kayak poster yang terlalu banyak teks, grafik yang rumit dan warna yang berlebihan bisa membuat siswa bingung. Misalnya itu kayak kita kasih contoh sebuah grafis statistik. Nah, kayak kepadatan penduduk kan. Nah, dengan banyaknya warna yang tidak memiliki makna yang jelas seperti warna terlalu mirip atau kontrasnya itu tinggi tanpa alasan itu bisa membuat siswa sulit membedakan informasi yang penting dan tidak penting begitu ya. Jadi itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nia atas tambahan jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nurul Aisyah Quintari untuk menambahkan jawaban. Baik, di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari rekan saya eh, tentang pengaruh poster dan grafik terhadap pemahaman siswa. Eh,
membatasi mahasiswa yang dimana jika poster atau grafis terlalu rumit atau penuh dengan informasi, hal itu justru dapat membingungkan siswa dan dapat menghambat pemahaman mereka. Penggunaan visual yang tidak relevan atau menyesatkan juga dapat mengalihkan perhatian siswa dari peran utama yang ingin disampaikan. Jika guru tidak membenarkan penjelasan yang cukup tentang isi dari poster atau grafik tersebut, siswa mungkin akan salah dalam menginterpretasikan informasi yang ada. Sejauh mana penggunaan warna tentang mempengaruhi pemahaman siswa. Warna memiliki peran penting dalam menarik perhatian siswa dan mempengaruhi emosi mereka. Warna yang cerah dan kontras dapat membuat poster atau grafik lebih menarik dan mudah diingat. Warna juga itu bisa digunakan untuk menekankan informasi penting untuk atau membedakan tentang antara kategori data yang beda. Misalnya warna merah sering yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang penting atau mendesak. Namun penting juga untuk menggunakan warna secara bijak. Terlalu banyak warna atau kombinasi warna yang tidak harmonis dapat mengganggu konsentrasi siswa dan membuat mereka sulit untuk fokus pada materi pembelajaran. Dan yang terakhir ada penggunaan warna yang konsisten dan bermakna dapat membantu siswa untuk memahami dan mengingat informasi dengan baik. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nurul atas tambahan jawabannya. Selanjutnya, apakah dari tim pemateri masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, kepada Saudari Husnul Hatimah, saya persilahkan. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi, penggunaan poster dan grafik dalam media pembelajaran dapat merangsang diskusi serta interaksi antara siswa karena visualisasi informasi mampu menarik perhatian, mempermudah pemahaman konsep, dan mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi perspektif. Namun, jika tidak dirancang dengan baik, elemen visual seperti grafik yang terlalu kompleks atau poster dengan informasi yang berlebihan justru dapat membingungkan dan membatasi pemahaman siswa. Selain itu, penggunaan warna dalam poster dan grafik berperan penting dalam meningkatkan daya ingat dan pemahaman karena warna yang tepat dapat membantu mengelompokkan informasi, menyoroti bagian penting, serta menciptakan keterkaitan emosional yang mempermudah proses kognitif siswa. Baik, itu saja tambahan dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Husnul atas tambahan jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Muhammad Rizky Dermawan untuk menambahkan jawaban. Baik, saya ingin menambahkan jawaban. Ya, ingin menambah jawaban dari pertanyaan Nesha tentang pertanyaan terakhir tentang pertanyaan itu tentang sejauh mana penggunaan warna dalam poster dan grafik itu dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap informasi yang akan disampaikan. Sebenarnya penggunaan warna dalam poster dan grafik itu bukan cuma soal estetika saja, tapi juga punya pengaruh besar terhadap pemahaman siswa tersebut. Eh, poin ada beberapa poin. Poin pertama itu tentang eh, pengaruhnya tentang menarik perhatian dan fokus. Jadi biasanya warna-warna cerah dan kontras bisa langsung menarik perhatian siswa, terutama apalagi anak-anak. Seperti yang dibilang Aidil, hal tersebut juga dapat membantu mereka fokus pada informasi yang akan disampaikan atau informasi yang penting. Misalnya, eh, biasa pada poster warna merah itu digunakan untuk menyoroti poin-poin penting atau sebuah peringatan, sehingga Nah, dengan pemilihan warna yang tepat, hal tersebut dapat menarik perhatian dan fokus siswa. Selain itu juga eh, pemilihan warna yang tepat itu dapat membangkitkan emosi dan eh, asosiasi. Jadi eh, saya yakin setiap warna itu memiliki asosiasi emosionalnya yang berbeda-beda. Misalnya, biru kan seringkali dikaitkan dengan ketenangan, kepercayaan, sementara itu warna kuning di, eh, diartikan dengan arti keceriaan dan optimisme. Jadi sudah sangat
pasti dengan memilih warna yang tepat kita bisa menarik perhatian dan fokus dan juga membangkit emosi pada siswa dan juga meningkatkan pemahaman siswa terhadap informasi yang akan disampaikan. Mungkin hanya itu tambahan sedikit saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Dermawan atas tambahan jawabannya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada forum untuk menambahkan jawaban. Baik, kepada forum yang ingin menambahkan jawaban, saya persilahkan. Baik, saya rasa sudah tidak ada dari forum yang ingin menambahkan jawaban. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Saudari Nesya Kasivia Sarema selaku penanya untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah diberikan oleh tim penyaji. Kepada Saudari Nesya, saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya izin memberikan tanggapan atau kesimpulan dari pertanyaan saya yang sudah dijawab dari keseluruhan tim penyaji tadi, hampir semua yang menjawab. Pertanyaan saya yaitu memiliki dua poin pertanyaan utama, yaitu mengenai poster atau grafik, apakah dapat merangsang diskusi atau interaksi antar siswa, dan juga mengenai pengambilan warna dalam pembuatan poster itu sendiri. Nah, di sini tadi yang sempat saya simak, itu poster ini bisa merangsang diskusi siswa dalam proses pembelajaran. Namun hal tersebut tidak dilakukan secara sembarangan atau tergantung pada materi yang akan diajarkan. Nah, di sini poster itu sendiri atau media visual yang menarik itu pastinya akan dapat menarik minat siswa untuk mengkaji lebih dalam atau mengkaji materi yang akan disampaikan. Jadi itu juga ada kaitannya dengan pengambilan warna. Jadi pengambilan warna atau penetapan warna pada saat pembuatan poster itu juga sangat mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi biasanya itu daya tarik. Apalagi anak-anak itu suka sekali dengan warna-warna yang cerah. Jadi sebagai seorang guru kita harus mampu menentukan pengambilan warna yang baik agar isi yang disampaikan itu dapat tersalurkan dengan baik kepada siswa-siswa. Dan juga dalam pengambilan warna itu sendiri tadi tim penyaji sudah menjelaskan bahwa kita dapat memilah antara materi atau informasi yang akan disampaikan atau kita dapat mengelompokkan informasi-informasi mana saja yang penting disampaikan dan informasi mana yang menjadi informasi tambahan atau informasi pendukung yang dapat mendukung materi yang akan kita ajarkan kepada anak murid kita nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nesya atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada tim pemateri untuk menjawab satu pertanyaan terakhir. Kepada Saudari Nurul Aisyah Quintari, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari saudari Cia, bagaimana berbagai jenis media tentang pembelajaran visual yang mempengaruhi pengaruh media pembelajaran visual terhadap pemahaman siswa ini. Yang pertama ada peningkatan keterlibatan dan motivasi. Media visual seperti gambar, video, dan grafik dapat menarik perhatian siswa dan membuat pembelajaran yang lebih menarik. Visualisasi dapat membantu siswa untuk membayangkan bagaimana konsep-konsep abstrak sehingga mereka itu lebih mudah memahami dan mengingat informasi. Yang kedua ada memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks. Grafik dan diagram dapat menyajikan data dan hubungan antara konsep secara ringkas dan jelas. Ada infografis dapat menggabungkan teks dan gambar untuk menjelaskan topik yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami.
Yang ketiga, meningkatkan referensi informasi. Otak manusia memproses informasi visual lebih cepat daripada teks. Visualisasi dapat membantu siswa untuk mengingat informasi yang lebih lama. Efektivitas media pembelajaran visual dapat dalam berbagai mata pelajaran. Mata pelajaran yang sangat cocok ada contohnya pada sains. Visualis sains itu sangat penting untuk memahami konsep-konsep seperti struktur sel, sistem tata surya, dan reaksi kimia. Mata pelajaran yang mungkin kurang efektif ada pada bahasa. Meskipun visualisasi dapat membantu dalam pembelajaran kosakata dan pemahaman teks, fokus utama dalam pembelajaran bahasa adalah pada pengembangan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Pembelajaran filsafat sering sekali melibatkan diskusi dan analisis konsep-konsep abstrak yang mungkin kurang cocok untuk visualisasi, namun penggunaan diagram konsep atau infografis dapat membantu. Baik, itu saja moderator yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nurul Aisyah Wintari atas jawabannya. Selanjutnya, apakah dari tim pemateri masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya moderator. Baik, kepada Saudari Nia saya persilahkan. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menambahkan mengenai pernyataan yang telah disampaikan oleh teman saya dengan di mana di pertanyaannya Cia. Jadi menurut saya pengaruh jenis media pembelajaran visual terhadap pemahaman siswa. Berbagai jenis media pembelajaran visual memiliki pengaruh yang berbeda terhadap cara siswa memahami materinya. Nah, yaitu yang pertama ada gambar dan ilustrasi, di mana membantu siswa memahami konsep abstrak dan dengan lebih konkret. Di mana contohnya itu kayak diagram anatomi tubuh manusia mempermudah siswa biologi memahami letak dan fungsi organ. Nah, yang kedua adanya grafik dan diagram, di mana memudahkan pemahaman data dan hubungan antar konsep. Nah, contohnya itu kayak grafik tentang siklus karbon membantu siswa melihat pola perubahan karbon di alam. Nah, peta konsep. Nah, dia ini membantu siswa menghubungkan berbagai konsep yang berkaitan. Nah, contohnya itu kayak peta konsep tentang ekosistem, memperjelas hubungan antara produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, dan juga adanya animasi dan video, di mana ini sangat berguna untuk memahami proses yang kompleks atau tidak terlihat secara langsung. Nah, contohnya itu kayak video mikroskopis kan tentang pembelahan sel, di mana mitosis dan meiosis lebih efektif daripada hanya membaca deskripsi di buku. Nah, apakah media pembelajaran visual cocok untuk semua mata pelajaran? Nah, jadi tidak semua mata pelajaran atau konsep cocok disampaikan hanya dengan media visual. Ada beberapa bidang yang lebih efektif jika dikombinasikan dengan metode lain. Contohnya itu kayak cocok untuk biologi, yang dimana proses kehidupan, anatomi, dan ekosistem. Kalau di fisika itu kayak hukum gerak, gelombang, listrik, dan juga di geografi itu kayak peta dan fenomena alam. Nah, kalau kurang efektif untuk mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman berbasis logika atau pemikiran abstrak seperti matematika tindak lanjut, misalnya pembuktian, aljabar, atau kalkulus sering membutuhkan lebih banyak latihan soal dibandingkan media visual dan juga filsafat atau sastra, di mana dia ini lebih menekankan interpretasi teks daripada representasi visual. Kalau di dalam biologi efektifnya itu animasi tentang proses fotosintesis, di mana dia membantu siswa memahami reaksi kimia yang terjadi di dalam kloroplas. Nah, dan juga kalau efektifnya itu di mana diagram statis tentang evolusi tanpa penjelasan, siswa mungkin
kesulitan memahami proses perubahan spesies tanpa ilustrasi yang lebih mendalam atau diskusi tambahan. Nah, jadi teman-teman, meskipun media pembelajaran visual sangat membantu penggunaannya, perlu disesuaikan dengan jenis materi dan dikombinasikan dengan metode lain untuk hasil yang betul-betul optimal. Jadi itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nia atas tambahan jawabannya. Selanjutnya, apakah dari tim pemateri masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, kepada Saudara Muhammad Rizky Dermawan, saya persilahkan. Baik, di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit jawaban atas pertanyaan dari Saudara Suci. Eh, Memang benar yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok 4, bahwasanya memang media pembelajaran visual itu sangat efektif, tapi tidak selalu eh, one size fits all atau untuk semua mata pelajaran gitu. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan teman-teman saya, bahwasanya ada beberapa bidang yang mungkin kurang optimal jika hanya mengandalkan visual saja. Jadi ada mata pelajaran yang lebih apa ya, abstrak atau konseptual, mungkin itu seperti matematika tingkat tinggi. Jadi konsep-konsep seperti apa ya, kalkulus itu sulit divisualisasikan sepenuhnya. Meskipun memang grafik dan diagram bisa membantu, pemahaman mendalam ya seringkali memerlukan manipulasi atau pemikiran yang abstrak. Selain itu ada filsafat. Jadi konsep-konsep filosofi seperti etika itu sangat abstrak dan memerlukan pemikiran yang mendalam. Jadi jika menggunakan visualisasi mungkin bisa membantu untuk menggambarkan beberapa ide, tetapi diskusi dan analisis itu tetap sangat penting. Dan juga bahasa seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi. Dan ada juga mata pelajaran yang memerlukan keterampilan yang lebih praktis seperti musik, olahraga, dan keterampilan teknis lainnya. Jadi mengapa visual itu tidak selalu cukup? Karena memang dia interaksi dan nuansanya juga harus ada. Jadi beberapa konsep selalu terlalu abstrak untuk divisualisasikan secara memadai. Kemudian beberapa mata pelajaran juga memerlukan interaksi langsung dengan materi atau orang lain. Kemudian visual juga mungkin tidak dapat menyampaikan nuansa atau kompleksitas tertentu. Jadi kembali lagi solusinya yaitu kombinasi. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Dermawan atas tambahan jawabannya. Selanjutnya, apakah dari tim pemateri masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya rasa sudah tidak ada. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada forum. Apakah dari forum ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya rasa sudah tidak ada yang ingin menambahkan jawaban dari forum. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Saudari Suci Maulina untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah diberikan oleh tim materi. Kepada Saudari Suci Maulina, saya persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga kepada tim pemateri yang telah menjawab pertanyaan yang telah saya berikan tadi. Dan saya rasa dengan semua jawaban yang telah diberikan itu sudah sangat cukup menjawab atas pertanyaan saya tadi, di mana ada 2 poin tentang bagaimana pengaruh dari media pembelajaran visual itu dalam pemahaman siswa dan juga apakah media pembelajaran visual itu cocok untuk semua mata pelajaran atau bidang dalam mata pelajaran. Oke, baik. Pada yang di sini yang dapat saya simpulkan dari semua jawaban yang telah diberikan itu, di mana pengaruh media pembelajaran visual ini dalam cara pemahaman siswa itu banyak. Yang pertama,
dia berguna untuk meningkatkan keterlibatan dan keterampilan siswa. Yang kedua itu untuk memfasilitasi pemahaman konsep visual siswa dan juga meningkatkan referensi visualisasi dan juga membantu siswa memahami konsep abstrak seperti konsep anatomi manusia pada mata pelajaran biologi. Selain itu juga eh, pada grafik dan diagram itu untuk membantu siswa dalam memahami konsep data serta dengan menggunakan visual animasi dan video itu berguna atau untuk membantu siswa untuk memahami lebih mudah. Contohnya pada pembelahan sel yang telah dijelaskan oleh tim pemateri tadi. Nah, tentang poin kedua yaitu apakah media pembelajaran visual ini cocok untuk semua mata pelajaran itu tidak semua karena beberapa media pembelajaran itu tidak cukup hanya untuk menggunakan media visual saja, tapi itu dapat dikombinasikan atau digabungkan dengan media-media pembelajaran lainnya. Baik, mungkin itu saja tanggapan atau kesimpulan tanggapan yang dapat saya ambil dari jawaban yang telah diberikan oleh tim pemateri. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Suci Maulina atas tanggapannya. Selanjutnya, Ibu, ini dilanjut sesi kedua, Ibu. Ada berapa orang lagi yang mau bertanya? Hanya satu saja ya, boleh. Silakan moderator. Baik, selanjutnya saya buka sesi kedua untuk satu penanya saja. Nah, di sini ada Saudari Hafsa Guci. Saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hafsa Zulkarnain Guci dengan akhiran stambu 031. Langsung saja pertanyaan saya itu, jadi menurut pemateri seberapa efektif media pembelajaran visual ini dapat meningkatkan konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran, mengingatkan pemahaman setiap siswa itu kan berbeda-beda. Nah, jadi bagaimana efektivitas media pembelajaran visual ini, terutama dalam pengaplikasiannya dalam proses pembelajaran? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke moderator dan saya ucapkan terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Hafsa atas pertanyaannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim pemateri untuk mencari jawaban dari pertanyaan Saudari Hafsa. Baik, moderator izin menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya? Dari Hafsa. Oke. Eh, Mungkin jawaban saya akan ditambahkan juga oleh teman-teman saya. Baik. Em, Mengenai tentang seberapa efektif media pembelajaran visual, eh, jadi begini, media pembelajaran visual ini memang punya potensi besar untuk meningkatkan konsentrasi belajar, tapi eh, efektivitasnya itu bisa bervariasi tergantung eh, pada beberapa faktor, termasuk dengan perbedaan kemampuan setiap siswa yang dikatakan oleh Hapsa tadi. Jadi eh, sebenarnya banyak dampak positif dari media visual pada konsentrasi siswa. Jadi seperti yang saya jelaskan pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bahwasanya media visual ini sangat menarik perhatian. Seperti gambar, grafik, atau video itu bisa langsung menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih fokus pada materi. Jadi hal ini sangat membantu terutama bagi siswa yang cenderung mudah terdistraksi. Begitu. Jadi pasti ada beberapa siswa yang mudah terdistraksi. Jadi ketika kita menggunakan konsep pembelajaran media media visual, mungkin bisa saja siswa tersebut lebih paham atau lebih membantu siswa tersebut konsentrasi. Selain itu juga visualisasi konsep yang kompleks itu bisa membantu siswa memahami dengan lebih mudah.
Jadi ketika siswa memahami materi, mereka cenderung lebih terlibat dan konsentrasi siswa tersebut juga dapat meningkat. Selain itu, media visual yang interaktif atau menarik bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin dari keterlibatan yang tinggi berkorelasi positif dengan konsentrasi lainnya. Selain itu juga dengan memfasilitasi pembelajaran visual seperti banyak siswa yang memiliki preferensi belajar visual. Jadi bagi siswa-siswa, media visual ini sangat efektif dalam membantu mereka memahami dan mengingat informasi. Karena memang banyak platform yang bisa mereka ambil dari adanya media visual tersebut. Jadi dengan hal tersebut ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, mulai dari seperti yang dikatakan oleh Hafsa tadi ada perbedaan kemampuan siswa. Jadi siswa dengan gaya belajar visual akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari media visual tersebut. Siswa dengan kesulitan belajar atau gangguan perhatian mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk memaksimalkan manfaat media visual. Jadi dengan adanya kualitas media visual seperti eh, apa ya, terkadang media visual yang berkualitas buruk itu terlalu rumit justru bisa mengganggu konsentrasi siswa. Jadi penting untuk guru, pendidik itu untuk memilih atau membuat media visual yang lebih jelas dan juga relevan dan tentunya sesuai dengan tingkat pemahaman siswa begitu. Jadi media visual yang kita gunakan ke anak SD ya kita gunakan ke anak SD, jangan kita gunakan uh, kuliah nanti tidak relevan adanya, tidak balance. Kemudian uh, media visual ini akan lebih efektif jika kita gunakan secara interaktif dan apa ya terintegrasi dengan metode pembelajaran lainnya. Jadi penggunaan yang pasif seperti hanya menonton video tanpa diskusi mungkin tidak memberikan dampak yang begitu signifikan. Kemudian seperti yang disampaikan teman-teman saya juga yang tadi dari pertanyaan lain bahwasanya konteks pembelajaran juga menjadi suatu faktor karena lingkungan belajar yang kondusif dan bebas gangguan pasti sangat penting untuk memaksimalkan konsentrasi siswa terlepas dari jenis media yang akan digunakan. Jadi eh, media eh, jadi media pembelajaran visual ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan dalam tanda kutip konsentrasi pelajar. Tetapi gantung pada berbagai faktor dan juga dengan perencanaan yang cermat dan juga dengan penggunaan yang tepat, media visual ini dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam seorang guru atau seorang pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan dia sampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Dermawan atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Aidil untuk memberikan tambahan jawaban. Baik, diucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Mohon maaf, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, baik, menambahkan mengenai pendapat rekan saya terkait dengan pertanyaan saudari Hafsah. Jadi, efektivitas media visual itu pembelajaran memang dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Nah, termasuk gaya belajar. Nah, gaya belajar siswa sendiri memiliki gaya belajar yang berbeda-beda seperti visual, auditorial, atau kinestetik. Nah, siswa dengan gaya belajar visual biasanya lebih mudah memahami materi jika disajikan melalui gambar, grafik, video, ataupun diagram. Namun, siswa dengan gaya belajar auditorial atau kinestetik mungkin lebih kesulitan dengan media visual dan lebih efektif menggunakan metode lain. Nah, ada juga faktor kualitas media visual. Nah, media visual juga yang digunakan berpengaruh besar seberapa efektivitasnya. Contohnya itu gaya grafik yang jelas, nah warna yang sesuai dan animasi yang menarik bisa membantu siswa untuk lebih fokus dan memahami materi. Sebaliknya, jika media yang kita eh, gunakan itu kurang menarik bagi siswa, bahkan itu akan menjadi kurang berkualitas atau terlalu kompleks dapat mengalihkan perhatian siswa dan em, membuat peserta didiknya kita itu bingung. Kalau media yang kita anukan itu belum
bisa menarik perhatian mereka dan juga dalam konteks pembelajaran juga jenis materi yang diajarkan juga mempengaruhi efektivitas media visual. Nah, misalnya itu pembelajaran mengenai konsep-konsep abstrak atau teori yang sulit mungkin lebih eh, efektif dengan media visual yang dapat menggambarkan konsep tersebut secara konkret serta juga pengalaman dan pengetahuan awal siswa. Biasanya siswa yang memiliki pengetahuan dasar itu yang kuat tentang topik tertentu mungkin lebih cepat memahami media visual yang digunakan. Sementara siswa yang belajar tentang topik tersebut bisa merasa terbantu atau malah lebih bingung dan juga mengenai juga teknologi dan akses. Jadi penggunaan media visual itu juga tergantung pada ketersediaan teknologi di beberapa sekolah. Nah, di daerah akses terbatas ke teknologi, biasanya itu penggunaan media visualnya itu bisa kurang efektif dibandingkan dengan tempat yang lebih maju dari sisi teknologi. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator dan saya ucapkan terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Aidil atas tambahan jawabannya. Selanjutnya, apakah dari tim pemateri masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya rasa sudah tidak ada. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada forum untuk memberikan tambahan jawaban. Saya rasa dari forum tidak ada lagi yang ingin menambahkan jawaban. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Saudari Hafsah untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah diberikan oleh tim pemateri. Kepada Saudari Hafsah, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab serta menambahkan. Baik, saya dapat simpulkan. Jadi, dalam pembelajaran media visual ini sangat menarik dan pasti ada beberapa siswa yang mudah terdistraksi. Mungkin ada beberapa siswa yang suka dengan media visual ini karena dengan media visual ini dapat meningkatkan pemahaman mereka, terutama dalam proses pembelajaran. Dan ada juga beberapa siswa yang kurang memahami dengan media visual ini. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa mungkin mengaplikasikannya sesuai dengan pemahaman masing-masing siswa. Dan selain guru, mungkin juga dari siswanya itu harus adaptif, yang mana jadi siswa itu harus adaptif juga terhadap media pembelajarannya. Kalau menggunakan media visual berarti mereka harus adaptif, artinya tidak boleh ketinggalan juga karena harus menyesuaikan juga diri mereka, terus menyesuaikan juga terutama dalam proses pembelajaran yang menggunakan media visual ini. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Saya kembalikan ke moderator dan saya ucapkan terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Hafsah atas tanggapannya. Ibu, ini langsung ditutup saja, Ibu. Boleh langsung ditutup, moderator. Baik, karena semua pertanyaan sudah dijawab oleh tim pemateri dan telah ditambahkan oleh forum, maka diskusi kita pada hari ini saya akhiri dengan kesimpulan mengenai media pembelajaran visual, yaitu bahwa media ini memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan retensi informasi bagi peserta didik dengan menggunakan elemen visual seperti gambar, diagram, video, dan animasi. Media ini membantu menyederhanakan konsep yang kompleks, menarik perhatian, serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Keunggulan utama media pembelajaran visual meliputi yang pertama itu meningkatkan daya ingat. Informasi yang disajikan secara visual lebih mudah diingat dibandingkan teks saja. Kemudian mempermudah pemahaman, konsep abstrak dapat dijelaskan dengan lebih jelas melalui gambar atau ilustrasi. Dan yang terakhir itu menarik dan interaktif. Visual yang menarik dapat meningkatkan motivasi belajar. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan materi dan karakteristik peserta didik agar efektif serta tidak membingungkan atau mengalihkan fokus dari tujuan pembelajaran. Baik, hanya itu simpulan yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator pamit undur diri.
Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, sudah boleh saya bicara? Iya, Ibu. Oke, ya tadi sudah ya presentasi dan diskusinya terkait media visual ya. Di sini seperti biasa saya akan menambahkan ya sedikit eh, materi dari kelompok penyaji dan juga audiens. Akan tetapi terlebih dahulu mungkin saya konfirmasi dulu terkait presensi karena tadi saya sudah memberikan presensi selagi kalian mungkin melakukan presentasi dan diskusi ya. Mohon nanti konfirmasinya jika ada yang eh, sudah hadir ya. Fatal Mufida di sini ya. Alfa, kemudian Syahwa dan Gita Lulu. Tiga orang ini eh, silakan apakah hadir? Ibu Gita Lulu hadir, Ibu. Oke. Mohon nanti on time ya, lebih on time lagi biar saya tidak kasih alfa di sini. Ada lagi Ibu Arianti hadir, Ibu. yang sudah saya kasih hadir tidak perlu. Ini lagi, yang alfa saja. Ini fatal kemarin, pekan kemarin juga alfa ya. Jadi mohon diperhatikan kehadirannya ya. Di sini saya kasih hadir karena di awal-awal gitu ya. Saya melihat username kalian. Jadi kalau yang saya kasih alfa pasti entah itu terlambat atau memang tidak hadir. Jadi mohon biar bisa on time lagi. Syahwa hadir tidak? Kalau tidak ada. Ya, tadi sudah saya konfirmasi terkait presensi ya. Mohon adik-adik semua memperhatikan itu ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Jadi adik-adik sebenarnya ketika kita mungkin menjelaskan, memang em, tadi yang dijelaskan dari kelompok ini sudah bagus gitu ya. Hanya saja ketika kita menjelaskan memang harusnya ada visualnya gitu ya. Walaupun memang tadi di presentasi ada juga gitu ya contohnya. Hanya saja itu tadi ketika kita ngejelasin di bagian diskusi, bagusnya memang harus ditampilkan apa yang kalian maksud gitu ya. Begitu juga mungkin dengan kelompok-kelompok sebelumnya gitu dan nanti kelompok setelah ini gitu ya. Karena ya tadi gitu dengan diskusi bisa saja omongan kita itu hanya lewat-lewat aja karena tidak ada visual gitu ya. Nah, di sini saya tampilkan visualnya ya. Di sini media visual yang kalian bahas itu mungkin fokusnya lebih ke secara apa ya, elektronik ya, medianya gitu ya. Atau misalnya memang hanya bentuknya itu dua dimensi saja gitu ya. Jadi dua dimensi itu berarti panjang dan luas, panjang dan lebar gitu luas gitu ya. Jadi hanya satu sisi saja. Nah, sementara em, media visual itu kan apapun yang kita bisa lihat ya, yang kita bisa amati lewat mata kita gitu. Jadi apapun itu bisa bentuknya dua dimensi ataupun tiga dimensi seperti ini ya. Entah kalau misalnya kalian waktu sekolah itu kan ada ya di lab itu rangka atau skeleton gitu ya. Nah, ini juga bisa masuk ke media visual juga gitu ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya berupa dua dimensi, tapi tiga dimensi yang kita bisa lihat, yang kita bisa pegang, atau kita bisa lihat dalam bentuk tiga dimensi itu juga bisa masuk media visual sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian misalnya diorama ini yang tadi mungkin pada saat saya menyimak tidak ada juga contohnya gitu ya. Diorama ini juga bisa masuk media visual karena yang kita amati gitu ya. Nah, ini mungkin materi-materinya misalnya terkait ekosistem itu bisa ya. Kita bikinkan media
visual yang bisa timbul gitu ya, atau yang bisa muncul gitu ya, bendanya gitu ya. Nah, ini bagus adik-adik ketika kita mengembangkan media visual yang bukan hanya sekedar kita baca ataupun yang bendanya itu kayak itu tadi dua dimensi itu gitu. Tapi tiga dimensi itu bagus juga karena kita bisa lihat misalnya oh bentuknya memang seperti itu, entah mungkin kita sesuaikan dengan ukurannya juga gitu ya, sehingga siswa itu apa ya mengenal objeknya itu benar-benar ya walaupun tidak nyata gitu ya, tapi setidaknya lebih mendekati gitu ya yang tiga dimensi dibandingkan dua dimensi yang hanya berupa gambar saja gitu ya ataupun animasi saja yang dilihat. Kalau yang seperti ini kan timbul ya, dia kita bisa lihat misalnya kalau di ekosistem, diorama ekosistem itu kayak bentuk daunnya bagaimana, bunganya gimana gitu ya. Itu lebih bagus seperti ini gitu. Nah, kemudian saya juga sempat buka Facebook saya ya, adik-adik terkait media ini eh, ternyata masih ada fotonya. Jadi ini waktu saya kuliah S1. Memorable banget mata kuliah media waktu itu karena kita disuruh bikin media gitu ya. Nah, kalian lihat di sini mungkin bisa mengenal saya di sini di mana ya, walaupun mungkin tidak pakai makeup ya zaman-zaman itu ya. Di sini media yang dikembangkan oleh kita adalah media visual juga. Tapi bisa beda-beda. Kalian bisa lihat kalau yang saya pegang itu lebih ke modul biologi gitu. Jadi itu bisa disebut sebagai media visual juga karena kan yang dibaca dan dilihat gambarnya. Kemudian yang teman saya sebelah kanan ini pegang itu juga media visual. Jadi kayak kita benar-benar cari tulang gitu ya, tulang asli dari hewan, saya lupa tulang apa gitu ya. Mungkin kayak bagian tulang belakangnya gitu ya. Nah, itu kita pretelin satu-satu sehingga tulangnya yang kita munculkan. Ini kita ambil atau kita beli di pasar gitu ya. Jadi benar-benar PR banget buat ngambil daging-daging, ligamen dan segala macamnya hanya tersisa tulang ini gitu ya. Jadi ini bisa juga masuk media visual. Jadi tiga dimensi dia. Kemudian teman saya yang laki-laki ini, kita mengembangkan media visual untuk proses fertilisasi bisa dilihat di sini. Dia itu ada cahaya yang warna merah itu dot-dot merah itu kita ngembanginnya eh, walaupun dua dimensi gitu ya, tapi ada nanti pergerakan di situ gitu. Misalnya pergerakan bagaimana fertilisasi itu gitu ya terjadi apakah dari rahim kemudian ke ovarium dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita satu kelompok waktu itu berempat, tapi kita bikin tiga produk gitu ya. Yang ini dikumpulkan ke dosen. Kemudian ada juga ini teman saya juga ya. Ini satu juga modul ya, modul biologi tentang rangka. Kemudian ini tentang gerak refleks gitu ya. Jadi benar-benar walaupun visual tapi niat gitu ya kita kembangkan ya. Kemudian ini yang satunya lagi kayaknya sepertinya tentang proses translasi gitu ya. Jadi benar-benar memanfaatkan misalnya barang-barang yang mungkin nggak berkaitan dengan biologi tapi bisa dirangkai sehingga bisa membentuk kayak media yang nanti bisa dipakai oleh siswa gitu. Jadi bukan hanya sebatas gambar aja. Lebih bagusnya memang harus ada kayak visual apa namanya tiga dimensinya seperti ini gitu ya. Ini juga gitu. Mana lagi? Ini tadi bukunya. Nah, ini juga gitu ya. Jadi ada ini juga visual juga ya. Tapi kelihatan dia timbul sel tumbuhannya gitu ya. Nah, ini lebih bagus seperti ini gitu dibandingkan hanya kita misalnya nanti di kelas itu menampilkan secara apa ya, gambar aja gitu ya, dua dimensi itu. Nah, kemudian yang bagusnya lagi adalah media visual itu memang menarik ya, seperti yang dilihat di sini, tetapi memang eh, harus ada mungkin dari penjelasan pemakalah
tidak saya dengar ada ini ya, informasi ini yaitu instruksi gitu ya. Jadi walaupun sebagus apapun media visual yang kita bikin gitu ya, tapi kalau nggak ada instruksi atau kayak keterangan atau label atau ini ya mungkin label-label seperti ini, maka ya dia tidak ada artinya juga gitu ya, walaupun itu bagus gitu. Sehingga media visual ini harus benar-benar dibikin secara komplit sehingga nanti siswa itu bisa pakai gitu. Terlepas itu medianya menarik atau tidak. Jadi harus ada instruksi. Bisa dilihat di sini ya. Instruksinya itu misalnya entah keterangan, ini kan ada keterangan-keterangannya, tapi bukan sebatas keterangan-keterangan aja gitu ya, tapi juga harus ada di sini instruksinya. Misalnya ketika siswa itu disuguhkan media, maka mereka itu harus diberikan instruksi media ini mau diapakan, apa yang mereka harus lihat, apa yang mereka harus lakukan gitu ya. Entah misalnya siswa harus diminta untuk mengamati setiap bagian-bagian, kedua apa, tiga apa. Jadi harus ada step by step dari langkah-langkah yang siswa itu juga bisa tahu mereka itu gunakan media itu untuk apa. Apakah hanya untuk dilihat, apakah harus diamati secara lebih detail atau bagaimana gitu ya. Itu yang paling penting juga gitu ya. Nah, jadi adik-adik semua ini salah satu mungkin apa ya? Inspirasi bagi adik-adik ketika nanti di sesi kedua bersama Pak Akram, apakah mungkin kalian bisa mengembangkan media yang seperti ini gitu ya. Eh, Bisa saja mungkin video gitu ya, secara mungkin memang kalau video yang lagi happening, lagi yang sering dipakai ya di pembelajaran di kelas, tetapi media-media konvensional seperti ini juga bisa gitu ya kalian kembangkan. Ini sepertinya tahun 2000 berapa ya saya? 2015 mungkin atau 2014 gitu. Jadi waktu itu saja kita sudah kreatif begini. Nah, adik-adik pasti harusnya bisa lebih lagi gitu ya. Entah mungkin lebih bagus lagi atau lebih inovatif lagi gitu dalam mengembangkan media gitu. Jadi bukan sekedar mengembangkan aja, bikin aja, tetapi kita secara sungguh-sungguh memperhatikan gitu ya. Media yang mau dikembangkan itu harus maksimalnya bagaimana gitu ya. Jadi itu ya eh, sekedar tambahan dari saya gitu ya bahwa gambar itu sangat eh, apa ya sangat diperlukan ketika kita menjelaskan sesuatu gitu. Karena ketika kita menjelaskan hanya berupa suara saja gitu, apalagi adik-adik di sini pada saat menjelaskan juga ada yang tidak on cam gitu ya, maka kita tidak tahu maksudnya apa namanya eh, ekspresi dari orang yang berbicara gitu ya. Ditambah lagi misalnya hanya suara saja gitu dan tanpa gambar yang kita jelaskan itu seperti apa. Harusnya memang seperti ini ketika kalian ngejelasin gitu ya. Nah, saya tambahkan juga terkait, oke ini saya stop sharing dulu. Nah, ini terkait proyeksi kalian ketika kalian skripsi. Walaupun ini masih agak lama ya, semester 7 atau 8 mungkin kalian akan mikirin ini. Tetapi ini juga masuk ke media visual, yaitu media yang sering dikembangkan atau yang sering dibuat oleh mahasiswa tingkat akhir em, pada saat skripsi. Ketika misalnya em, penelitian kalian itu terkait penelitian murni gitu ya. Jadi biasanya itu penelitian murni kalau di prodi kita itu harus disertai dengan pengembangan media gitu ya. Seperti judul yang ada di sini bahwa ini salah satu kakak tingkat kalian, mungkin kalian kenal Kak Asti Ananda. Jadi dia itu mengembangkan media berupa buku e-book seperti ini ya. Ini salah satu jenis media visual juga ya, yaitu buku. Jadi penelitiannya, hasil penelitiannya itu dibuatkan dalam bentuk buku gitu ya, selain bentuknya skripsi gitu ya. Jadi ini nanti mungkin yang akan kalian persiapkan kalau misalnya kalian nanti penelitiannya murni gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini media visual yang dia bikin itu
itu ada teks gitu ya, ada gambar gitu ya, kemudian ada apa lagi di dalamnya? Tabel gitu ya. Jadi di dalam satu buku ini sebenarnya banyak medianya gitu ya. Ada media tabel, ada media gambar, ada media apa namanya tulisan gitu ya, unsur-unsurnya gitu. Jadi ada banyak di sini unsur-unsurnya gitu ya. Nah, em, setelah itu ada lagi satu ini selain medianya itu bentuknya buku e-book, tapi ada juga ya sama juga buku, tetapi ukurannya lebih kecil, yaitu buku saku biasanya gitu ya. Ini penelitiannya Kak Irni gitu ya. Jadi dia eh, juga melakukan penelitian murni, kemudian dikembangkan dalam bentuk buku saku. Nah, buku saku ini bedanya dengan e-book yang tadi. Kalau e-book itu mungkin ukurannya A4 mungkin ya, sama seperti kayak buku biasa, tetapi dalam bentuk elektronik, jadi bisa dilihat dalam gadget, dalam laptop gitu ya. Nah, tapi kalau buku saku, dia ukurannya lebih kecil. Jadi ya namanya juga buku saku, sehingga bisa ditaruh di kantong gitu ya. Ukurannya pocket gitu ya, ukuran kecil. Nah, ini juga sama, dia memuat tulisan, gambar gitu ya. Kemudian ada keterangan juga di sini gitu ya. Jadi di seperti ini. Nanti ketika kalian itu melakukan penelitian murni gitu. Jadi kalian mengembangkan media juga, tetapi kebanyakan media yang dikembangkan oleh mahasiswa tingkat akhir itu bentuknya visual gitu ya. Visual saja. Tetapi ada juga kalau mungkin masih kalian ingat, saya itu nampilin video juga di tampilan di pertemuan pertama kalau nggak salah itu video apa namanya juga dari skripsi juga gitu ya. Jadi ada bentuknya yang visual seperti buku ini, ada juga yang audiovisual bentuknya video gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengembangkan media dalam bentuk lain, ya silakan juga gitu ya. Tapi ini yang umum biasanya. Nah, kalau dalam skripsi ini juga sebagai informasi tambahan juga dan mungkin sepertinya idealnya begitu gitu. Ketika kita mengembangkan media itu kan tadi ada pertanyaan misalnya bagaimana caranya kita tahu bahwa media kita berkualitas atau tidak, kemudian eh, apa namanya sudah bisa siap dikasih ke siswa atau tidak. Nah, idealnya dan juga berhubungan dengan materi sebelumnya yaitu terkait metode pengembangan gitu ya yang ADDI sama 4D itu masih ingat bahwa ada tahapan yang namanya penilaian gitu ya. Penilaian ini kalau nanti ketika kalian bikin media seperti tadi buku saku ataupun e-book gitu ya, deskripsi kalian itu medianya tidak hanya sekedar dikembangkan tetapi juga harus dilakukan penilaian gitu ya. Nah, di sini saya kasih lihat contohnya. Jadi ini media punyanya Kak Irni buku saku. Jadi setiap media itu harus divalidasi atau harus dinilai oleh dosen ahli ya. Setidaknya ada 3 kalau di prodi kita yaitu ada dosen ahli isi yang akan melihat isinya, kontennya gitu ya. Kemudian ada dosen ahli desain untuk melihat desainnya gitu ya. Dan satunya lagi secara umum medianya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa ketika kalian mengembangkan media itu, kalian juga harus dinilai medianya apakah layak atau tidak layak, atau bagaimana kualitasnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti si media itu ketika sudah dilakukan penilaian oleh dosen atau ahlinya, orang yang ahli gitu ya di bidang itu, maka kemudian diperbaiki media tersebut gitu ya, sesuai dengan saran dari dosen ahli tersebut atau validatornya gitu ya. Di sini ada nggak ya? Oh, di sini ya. Ini punyanya Kak Asti ya. Jadi nanti seperti ini aslinya. Misalnya ini kita bisa lihat ada komentar dan saran. Jadi bukan hanya sekedar dinilai saja skornya dari 1 sampai 5, tetapi juga harus dikomentari. Nah, komentar-komentar dari para ahli ini itu yang akan
dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan gitu. Ini misalnya contohnya saya sebagai ahli apa ini media gitu ya. Nah, komentar saya ini. Nah, ini harus dijadikan sebagai rujukan untuk misalnya Kak Asti untuk bisa diperbaiki bukunya gitu. Jadi bukan sekedar hanya dinilai tetapi juga harus diperbaiki lagi. Nah, setelah diperbaiki maka harus mana ya? Tadi itu setelah diperbaiki medianya, barulah dia dikasih ke responden gitu ya. Jadi bedanya dengan validasi yang tadi itu responden di sini adalah eh, apa ya? Orang-orang yang akan setidaknya apa ya? Mereka bukan orang ahlinya, tetapi mereka kayak sebagai orang biasa yang melihat medianya itu seperti apa gitu. Jadi kita juga mempertimbangkan berdasarkan itunya. Misalnya ini ya, kalau di skripsi itu respondennya biasanya mahasiswa gitu ya. Jadi teman-teman satu angkatan mungkin atau kakak tingkat gitu ya, yang akan menilai media kita setelah media kita tadi diperbaiki dari saran dan komentar validator gitu ya. Jadi di sini ada 24 mahasiswa gitu ya yang menjadi responden. Jadi respondennya ini yang akan menilai medianya seperti apa gitu ya berdasarkan dari angket ini. Seperti itu ya. Kemudian didapatkan berapa kelayakannya gitu. Nah, dengan seperti ini at least medianya itu sudah apa ya, lebih baik kualitasnya dibandingkan media pada saat baru selesai dibuat gitu atau dikembangkan gitu ya. Jadi itu mungkin jawaban dari saya adik-adik bahwa baik itu media visual ataupun kemarin media audio semuanya harus dilakukan proses apa ya? Ini tadi proses penilaian, kemudian perbaikan, kemudian dinilai lagi, diperbaiki lagi sampai akhirnya bagus gitu dan layak baru kemudian bisa dipakai seperti itu gitu ya. Nah, untuk kelayakan misalnya di siswanya sendiri itu sebenarnya ada lagi tahapannya gitu. Jadi kalau mau menilai apakah siswa itu benar-benar sesuai memakai medianya atau medianya bagus atau enggak menurut siswa itu harus diuji cobakan lagi ke siswa kemudian dipakai pada saat pembelajaran gitu. Kalau misalnya bagus itu bagus tidaknya bisa dilihat dari misalnya guru itu setelah menggunakan media itu di kelas misalnya ada peningkatan nggak hasil belajarnya gitu. Kalau misalnya meningkat, maka bisa dikatakan atau ya bisa diduga media itu yang jadi penyebabnya dia meningkat. Maka mungkin bisa dibilang oh medianya cocok nih gitu ya. Kalau misalnya tidak ada peningkatan atau kayak stagnan, ya bisa jadi mungkin medianya perlu diperbaiki gitu ya. Ada banyak tahapannya sebenarnya untuk mengembangkan hanya satu saja media tadi gitu ya. Oke, itu tambahan dari saya. Semoga bisa menambah lagi gitu ya. Mungkin wawasan kalian gitu ya. Saya berharap media yang kalian bikin itu bisa bagus gitu ya. Kemudian bisa kalian pakai untuk mata kuliah lain. Misalnya mata kuliah nanti kalian ada mata kuliah dan mungkin siapa tahu ketemu saya, maka medianya bisa dipakai untuk mata kuliah itu juga. Misalnya mata kuliah apa ya? Pengembangan program pengajaran biologi itu P3B semester 5 itu bisa dipakai ketika misalnya kalian ngembangin media itu di sini di mata kuliah ini itu bisa kalian pakai untuk mata kuliah itu juga gitu atau misalnya kalian juga mau pakai di skripsi misalnya ada yang penelitiannya terkait R&D Research and Development itu bisa dipakai juga gitu jadi harapannya kalian membuat sesuatu itu jangan sekedar hanya kumpul dan dapat nilai, tetapi ada manfaatnya juga di situ. Entah itu mau dipakai langsung ke mata kuliah lain, sehingga kalian tidak perlu lagi bikin lagi gitu ya. Tinggal dikumpulkan aja gitu, karena itu sudah sesuai dengan topiknya pada saat di mata kuliah selanjutnya. Gitu, oke? Itu aja dari saya, adik-adik. Terima kasih banyak. Mohon maaf, apa namanya, saya ambil waktunya 3 menit dan maaf juga mungkin tadi
pagi ada shock terapi karena ya pemakalannya nggak ada gitu ya. Untung ada, kalau nggak ada kita nggak masuk kelas gitu ya. Jadi next time untuk pekan selanjutnya, walaupun kita lagi puasa, alasannya bisa loh lebih tetap produktif juga gitu ya. Jadi seperti itu aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi ya kalau ada kesalahan dari saya. Kita ketemu lagi di pekan depan. Semoga kalian sehat selalu. Kemudian semoga hari ini bisa produktif, tetap semangat gitu ya di hari-hari pertama puasa. Semoga banyak yang dihasilkan entah mengerjakan tugas atau apapun itu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.